Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengambil saat hening sejenak untuk kita memasuki ibadah khusus kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Marilah ibadah saat ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 222B bait 1 dan 2. Agungkan kuasa namanya. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu, oleh karena anugerah berkat yang senantiasa Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami bersama-sama Tuhan perkenankan untuk menikmati hari pemberian Tuhan. Bapa, pada saat ini kami akan mengadakan ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir, sehingga semuanya boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Jikalau saat ini kami akan mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Mu, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, membuka hati kami masing-masing, memampukan kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya apa yang kami sampaikan bukan kehendak kami manusia, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami naikkan doa kami ini. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 222B bait 4 dan 6. Jemaat yang tak melupakan derita penebus. Jemaat yang tak melupakan derita penebus, dihormati hadiratnya dan puji, puji, puji Yesus.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan leksionari dalam ibadah khusus kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada saat ini, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11, Mazmur tanggapan dari Mazmur 47, bacaan kedua dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23, dan bacaan Injil dari Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Dan yang akan saya bacakan di dalam Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53 yang demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah bacaan Injil kita saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah saat ini yaitu ibadah khusus dalam rangka kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Adapun judul ibadah atau judul khotbah pada saat ini yaitu kisah yang belum berakhir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah dengan terangkatnya Yesus ke surga menjadi berakhir kisahnya di dunia ini? Tentu belum. Mengapa demikian? Karena kenaikan Yesus ke surga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Yesus melalui para murid. Penulis kitab Kisah Para Rasul
menegaskan kembali tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Dikatakan di situ bahwa setelah bangkit, Yesus beberapa kali menampakkan dirinya. Ia berbicara tentang kerajaan Allah dan juga banyak tanda-tanda yang diperbuat Yesus selama 40 hari. Dan itu sebagai bukti bahwa iya, Tuhan Yesus hidup. Dalam satu kesempatan, ketika Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan para murid, Tuhan Yesus melarang murid-murid untuk meninggalkan Yerusalem. Murid-murid untuk tetap tinggal di Yerusalem dengan maksud yaitu menunggu janji Bapa yang Yesus katakan, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Perkataan ini menunjukkan adanya perbedaan antara baptisan Yohanes dan baptisan yang masih harus dinantikan oleh para murid. Baptisan dengan Roh Kudus yang dimaksud adalah daya ilahi yang menemani sekaligus menggerakkan manusia untuk melakukan pekerjaan Allah. Saudara, sebelum naik ke surga, di sini Yesus perlu untuk menyampaikan hal ini agar para murid tahu mereka tak sendirian. Lalu bagaimana tanggapan murid? Tanggapan para murid di sini mencerminkan apa yang menjadi pergumulan mereka sekaligus pergumulan orang banyak pada masa itu tentang pemulihan kerajaan Israel. Mereka bertanya, apakah Yesus mau memulihkan kerajaan bagi Israel pada masa itu? Sama seperti orang Israel lainnya, para murid juga menantikan akan pembebasan bangsa Israel dari penjajahan bangsa asing. Dalam hal ini yaitu penjajahan Romawi. Tidak cukup hanya itu, yaitu ingin berdirinya kembali kerajaan Israel seperti pada masa Daud. Dan bagi Yesus, tentang waktu yang akan berlalu dan apa yang akan terjadi, ini adalah ketetapan Bapa menurut kuasanya. Artinya tidak perlu pusing, tidak perlu hidup dipenuhi kekhawatiran tentang hal-hal yang tidak ada dalam kuasa kita. Tentang berjalannya waktu dan juga peristiwa yang terjadi tidak ada dalam kuasa Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, menurut Yesus yang terutama adalah kerajaan Allah itu bukan lagi kerajaan Israel. Yang dimaksudkan seperti apa? Yang dimaksudkan bahwa kerajaan Allah itu dapat mewujud di mana saja. Artinya tidak dibatasi oleh wilayah negara tertentu. Mengapa demikian? Sebab nilai-nilai kerajaan Allah seperti kasih, keadilan, pertobatan dan pengampunan dosa, sabar, penguasaan diri, rela berkorban dan lain sebagainya, itu dapat dihidupi oleh siapapun dan dimanapun. Nah, oleh karena itu, untuk dapat menghidupi, untuk dapat menyebarkan nilai-nilai kerajaan Allah,
disinilah para murid akan menerima kuasa. Dan hal ini kemudian ditegaskan di dalam Lukas pasal 24 ayat 47 sampai 49. Ketika Roh Kudus yang diberikan, maka para murid akan dimampukan untuk menjadi saksi Yesus. Baik itu di Yerusalem, baik itu nanti di Yudea, di Samaria, bahkan juga sampai ke ujung bumi. Artinya bahwa kuasa dari Roh Kudus ini akan menemani, akan menggerakkan para murid untuk menjadi saksi Yesus. Itulah penghabisan penampakan Yesus kepada para murid. Setelah itu, kemudian Yesus naik ke surga, tertutup awan. 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka mengalihkan pandangan para murid. Dan 2 orang itu mengingatkan bahwa Yesus yang terangkat meninggalkan kamu itu akan datang kembali. Maka berhentilah berdiri untuk melihat ke langit. Ia akan datang kembali. Tidak perlu merasa ditinggalkan, tidak perlu merasa sendirian. Mengapa demikian? Sebab karya Yesus bagi dunia ini belum berakhir. Rasa takut, rasa bimbang berganti dengan pengharapan pada janji datangnya Roh Kudus. Yaitu suatu janji yang mereka yakini sepenuh hati bahwa Allah yang berkuasa membangkitkan Yesus dari kematian serta berkuasa mengangkatnya ke surga juga akan memberi kuasa kepada para murid untuk menjadi saksi-saksinya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 2 hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, kerajaan Allah, yaitu hidup yang dipimpin Roh Allah pada kehendak Allah, itu mewujud dalam kasih, mewujud dalam keadilan, pertobatan dan pengampunan, sabar, penguasaan diri, rela berkorban dan lain-lain sebagainya. Ini menjadi dasar kehidupan kita sehari-hari. Atau dengan kata lain, kehidupan kita sehari-hari dilandasi dari nilai kerajaan Allah. Kehidupan keseharian yang terkelola dengan baik sesungguhnya dimulai dari hidup yang dipimpin Roh Kudus. Ada suatu ungkapan yang mengandung kebenaran. Dikatakan demikian, pengelolaan keuangan yang kita lakukan adalah refleksi kerohanianmu. Artinya apa? Sikap rohani penguasaan diri ini akan menolong kita untuk dapat mengendalikan diri, termasuk mengatur agar belanja kita itu jangan lebih besar dari apa yang kita dapat. Namun, ini bukan perkara yang mudah. Mengapa demikian? Karena banyak orang yang terjebak dalam keinginan untuk menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak terlalu diperlukan. Apalagi kalau kemudian kita hubungkan dengan saat ini, yaitu gaya hidup
di zaman sekarang ini. Di mana ketika melihat orang lain melakukan ini, akhirnya apa? Terpancing untuk ikut-ikutan. Sedangkan kondisi dalam kehidupan kita tidak memungkinkan. Akibatnya apa? Terjadi hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan. Bisa jadi kita kemudian terjerat hutang, bisa jadi kita kemudian menghalalkan segala macam cara, dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan. Orang-orang yang hidup dipimpin Roh Kudus di sini akan mampu mengukur kemampuannya, membuat suatu prioritas yang benar dalam hidupnya, bekerja dengan jujur. Itu yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, kita dipanggil untuk meneruskan nilai-nilai kerajaan Allah kepada orang lain. Agar mereka melihat, agar mereka mengenal kasih Allah yang menyelamatkan. Nah, untuk dapat menjadi penerus kasih Allah yang menyelamatkan, maka kita perlu terus hidup. Maka kita perlu untuk merasakan, perlu untuk mengenal kasih Allah yang menyelamatkan. Maka ia akan berupa membalas kebaikan itu dengan berbuat baik kepada orang lain. Demikian pula yang dilakukan oleh para murid Tuhan Yesus. Mereka terus-menerus melihat pada Yesus. Mereka terus-menerus mengingat dan merasakan arti penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dengan mengingat hal-hal semacam itu, menjadikan para murid ingat akan pertobatan, akan kasih dan juga pengampunan Allah yang disediakan bagi semua bangsa. Namun yang menjadi pertanyaan, saudara, apakah dalam kehidupan ini saudara telah melihat pada Kristus? Perjalanan hidup kita menunjukkan bahwa orang lain sering mengecewakan kita. Bisa itu pasangan kita, bisa itu orang tua kita, bisa itu anak-anak kita, bisa itu tetangga kita, teman kerja kita, teman gereja kita, dan masih banyak yang lain. Namun, kita perlu ingat bahwa memandang kepada Kristus bukan sebagai bentuk pelarian dari kekecewaan pada orang-orang di sekeliling kita. Bukan itu. Karena kita kecewa, lalu kita memutuskan bahwa Tuhan saja satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan. Lalu kita tetap merasa kecewa, terus hidup dalam rasa sakit hati, dan tidak percaya dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau itu yang ada di dalam benak kita, ada dalam pikiran kita, itu sesuatu hal yang keliru. Memandang Kristus mestinya menolong kita untuk merasakan kasih Allah. Ketika kita sudah merasakan kasih Allah, sehingga kita dapat hidup dalam pertobatan, hidup dalam pengampunan pada orang lain. Kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah ini dihidupi dan menginspirasi orang lain. Bagaimana seorang mertua hidup bersama dengan menantu yang sulit,
Bagaimana seorang menantu bertahan hidup bersama dengan mertua yang sulit. Namun, mereka bisa hidup bersama. Berjuang, mengerti, memahami, dan akhirnya dapat menjadi sangat dekat. Saling mengasihi satu dengan yang lain, bahkan melebihi kedekatan dengan anak kandung atau ibu kandungnya sendiri. Dan kalau kita mencoba untuk melihat contoh-contoh di sekeliling, masih banyak. Masih banyak kisah-kisah kekecewaan lainnya yang dapat kita temukan. Dan dari sekian banyak contoh-contoh yang ada, kita bersama menemukan kekuatan di tengah-tengah rasa kecewa. Jika mereka dapat sampai pada penyelesaian yang baik, kita pun dapat mencapai hal yang sama. Asalkan kita berupaya, asalkan kita terus memandang kepada Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus telah naik ke surga. Kisah dan karya Allah pada dunia belum berakhir. Saudara dan saya telah dipercaya untuk meneruskan kisah kasih Allah kepada orang lain. Sebuah kisah yang tidak cukup dituturkan lewat perkataan saja, tetapi yang perlu dituturkan lewat sikap kita, agar kasih dapat terus dibagikan, memberikan kekuatan, membangun pengharapan bagi hidup kita bersama. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga saat ini, kita sebagai umat diajak untuk berefleksi tentang karya kasih Allah melalui Yesus Kristus yang belum berakhir. Karena apa? Lewat kenaikan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga justru menjadi perutusan bagi kita untuk meneruskan kisah kasih penyelamatan Allah bagi dunia. Sebab kisah kasih Allah bagi dunia ini belum berakhir. Meskipun dalam situasi kondisi seperti sekarang ini, adanya pandemi COVID-19, namun kita diingatkan, mari kita bersama-sama untuk meneruskan kisah kasih penyelamatan Allah ini bagi dunia. Sehingga orang akan tahu Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama. Jemaat kami undang bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Mari kita bersama-sama memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami naikkan puji dan syukur kami kepadamu. Engkau telah berfirman kepada kami, mengingatkan kepada kami bahwa melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kisah karya penyelamatan Allah belum berakhir. Dan kami sebagai anak-anak-Mu dipercaya untuk meneruskan kisah kasih Allah kepada orang lain. Dan itu bukan sekedar hanya dituturkan lewat perkataan saja, tetapi dalam sikap hidup sehari-hari, supaya kami dapat membagikan kasih dan sehingga dengan demikian orang akan merasakan di dalam kehidupannya. Kami mohon ampun ya Tuhan, ketika kami menyampaikan firman-Mu, terselip dosa, kesalahan kami. Saat ini kami juga menyerahkan keberadaan keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi pergumulan kami, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, ataupun di tengah-tengah kehidupan keseharian kami. Kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya agar setiap persoalan pergumulan kami boleh kami selesaikan. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Bagi warga jemaat yang sedang sakit atau dalam proses pemulihan, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan melalui obat-obatan, melalui makanan minuman, atau dari sanak keluarga yang dengan setia selalu merawat dan mendampinginya. Bapa, berkati pula bagi anak-anak kami di dalam menuntut ilmu. Berikan kesehatan dan kepandaian bagi yang telah selesai dalam studinya dan akan melanjutkan, Tuhan berkati. Yang masih menunggu pengumuman kelulusan ataupun yang sedang menunggu kenaikan kelas, Tuhan berkati. Agar semuanya dapat lulus, naik kelas dengan nilai yang baik dan melanjutkan pada jenjang pendidikan seperti yang diinginkan. Berkati pekerjaan kami, apapun itu, baik sebagai petani, pedagang, guru, karyawan, usaha-usaha kami Tuhan berkati, sehingga dapat mencukupi kehidupan kami setiap hari. Berkati setiap rencana program gerejamu, berkati pengurus, komisi, panitia, majelis gereja,
agar dapat melaksanakan setiap program yang ada, dan Tuhan yang mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan untuk melaksanakan program tersebut. Berkati pula untuk majelis gereja, para pelayan-pelayan khusus ini dalam melaksanakan tugas pelayanannya. Berkati keluarga yang mendukung dalam pelayanannya, sehingga boleh melaksanakan tugas dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Berkati juga untuk keberadaan gereja-gereja di lingkup Klasi Citandui, maupun juga Sinode GKJ. Juga Engkau berkati setiap sarana pekabaran Injil yang ada. Engkau berkati. Berkati bangsa negara kami Indonesia, agar ketentraman, kedamaian senantiasa kami rasakan. Berkati para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke pelosok negeri ini, agar di dalam menjalankan roda pemerintahan senantiasa takut akan Tuhan. Terlebih kalau saat ini masih adanya pandemi COVID-19, menjadikan segala sesuatu dalam aktivitas pekerjaan kami terganggu. Oleh karena itu, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari negara kami, bahkan juga di seluruh dunia ini, sehingga menjadikan kehidupan kami, aktivitas pekerjaan kami menjadi lebih baik, tidak terganggu. Dan Tuhan akan memakai para dokter, perawat, tenaga medis yang lain, rumah sakit yang menolong orang-orang yang terpapar COVID-19. Berikan kekuatan, berikan suatu pengharapan agar mendapatkan kesembuhan. Bagi yang harus ditinggalkan oleh karena pandemi ini, kiranya Tuhan juga memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam Tuhan Yesus, yang menjadi juru selamat kami. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberi waktu oleh Tuhan untuk menghaturkan persembahan. Sebagai dasar di dalam kita menghaturkan persembahan, dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 yang demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di dalam kita menghaturkan persembahan, diiringi dengan pujian Kidung Jemaat 367, bait yang pertama dan kedua, padamu Tuhan dan Allahku. Dari muji
persembahan yang telah kita kumpulkan, kita serahkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan yang kami rasakan, yang kami terima dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami telah menghaturkan persembahan kami dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Meskipun dalam kami mempersembahkan tidak sebanding dengan berkat Tuhan, dengan tangan kami yang berdosa, kiranya Tuhan sucikan persembahan kami, agar melalui persembahan ini menjadi sarana bagi tercukupinya pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Berkati bagi saudara kami yang mengelola persembahan, berikan hikmat dan kebijaksanaan. Kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati dan senantiasa menjagai di dalam pekerjaan, kegiatan ataupun aktivitas kami selanjutnya. Ampuni Tuhan akan segala dosa kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami naikkan doa kami dan juga persembahan yang telah kami kumpulkan. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 432 bait 1 dan 2, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Ibadah kita telah usai.